Salam bahagia. Perkenalkan, saya Nasimun SPD, guru SMP Negeri 1 Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, calon guru penggerak Angkatan 8. Izinkan dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.8, yaitu topik koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya menjelaskan refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan menjelaskan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Keduanya melekat seperti dua sisi mata uang. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan, memberi ilmu pengetahuan agar anak memiliki kecakapan dalam hidup dan bermanfaat dalam kehidupan. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan atas segala kekuatan kodrat. Anak diberikan kemerdekaan dalam belajar, tetapi guru tetap memberikan batasan agar anak tidak melampaui batas-batas kewajaran. Mendidik adalah proses memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang beradab. Ibu bapak guru hebat, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah: pertama, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Peranan siswa 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Kedua, jika anak mengalami kendala dalam belajar, saya menyalahkan anak dan tidak mencari tahu apa latar belakang penyebabnya. Ketiga, dalam pembelajaran, saya sering menghukum anak jika anak tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru. Keempat, jika anak mendapatkan nilai yang rendah dalam ujian, saya memarahi anak dan menyalahkannya tanpa memberikan solusi. Kelima, menyamaratakan kemampuan anak dalam pembelajaran. Tidak ada diferensiasi dalam pembelajaran. Keenam, kedekatan saya dengan siswa kurang karena guru cenderung otoriter. Ketujuh, hanya melihat nilai dari aspek kognitif dan mengabaikan kodrat anak. Kedelapan, lebih mengutamakan hasil dan cenderung mengabaikan proses. Kesembilan, pembelajaran tidak disesuaikan dengan kebutuhan murid. 10. Berasumsi nilai akhir adalah segalanya dan meremehkan kemampuan siswa yang nilainya rendah. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan juga tentang sosial emosional guru temperamental. Menganggap dirinya paling benar, tidak mau menerima alasan siswa. Selanjutnya, penanaman nilai-nilai karakter di kelas kurang terbangun. Siswa patuh bukan atas kesadarannya, melainkan karena takut kepada guru. Ibu bapak guru hebat, selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1?
Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini dalam pembelajaran sehari-hari tidak tepat. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Setiap keunikan itu harus dilayani agar anak bisa berkembang dengan baik sesuai dengan minat bakat masing-masing. Saya juga menyadari bahwa pembelajaran harus berpusat pada anak, student center. Siswa sebagai subjek, bukan objek dalam pembelajaran. Artinya, anak harus diberikan peranan yang lebih besar dalam proses belajar mengajar, sehingga anak mengalami pengetahuan sendiri dan menemukan pembelajaran bermakna. Guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator, mengarahkan dan menuntun agar pembelajaran tidak melampaui batas-batas kewajaran. Setelah mempelajari modul ini, saya juga menyadari harus lebih sabar dan ikhlas, karena tugas guru cukup berat, yaitu mencerdaskan dan membina karakter positif siswa. Pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Siswa harus diberikan kemerdekaan dalam proses pembelajaran. Ibu bapak guru hebat, yang dapat segera saya lakukan setelah saya memahami kesadaran yang saya lakukan selama ini adalah sebagai berikut. Pertama, merancang pembelajaran yang interaktif, menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Menerapkan inovasi pembelajaran, baik model pembelajaran ataupun media pembelajaran yang dipakai. Selanjutnya, yang dapat segera saya lakukan dalam pembelajaran di kelas antara lain, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran yang mengajak siswa berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Guru harus mengenali profil belajar murid, minat bakat murid, agar tuntunan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan murid. Yang berikutnya, mensosialisasikan atau memberikan pemahaman kepada anak tentang perubahan pola-pola lama ke pola-pola merdeka belajar. Sekian, semoga video ini menginspirasi ibu bapak guru hebat. Salam guru penggerak.